mau bahas apa ya? Nah, jadi aku akan membahas pendekatan kontribusi, di mana pendekatan kontribusi ini adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan multikultural. Kira-kira apa ya pendekatan kontribusi itu? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi pendekatan kontribusi adalah pendekatan yang paling sering dipakai dan paling luas digunakan dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Jadi, ciri-ciri dari pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan-pahlawan suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Dan hal inilah yang paling sering dilakukan di Indonesia. Masih bingung ya? Oke, mari kita simak implementasi dari pendekatan kontribusi. Jadi, implementasi dari pendekatan kontribusi itu yang pertama, kita memperkenalkan beragam rumah adat dan baju adat dari etnis yang berbeda. Yang kedua, mengajak siswa untuk mencicipi makanan daerah di Indonesia. Yang ketiga, mendengarkan lagu-lagu daerah. Yang keempat, menunjukkan cara berpakaian yang berbeda baik dari suku bangsa maupun dari negara lain. Yang kelima, memperkenalkan tokoh-tokoh pejuang baik dari daerah dalam maupun luar negeri. Yang keenam, menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda. Yang ketujuh, meminta siswa yang berbeda etnis untuk menceritakan bagaimana sih upacara perkawinan yang ada di keluarga luasnya. Nah, yang kedelapan, memperkenalkan kosakata penting dari suku bangsa atau negara lain. Misalnya, matur nuwun dari Jawa, mulyate dari Batak, thank you dari Inggris, kamsia dari Cina. Dan yang kesembilan, memperkenalkan panggilan laki-laki dan perempuan. Misalnya, Upik Minangkabau, Ujang Sunda, Koko Cina, dan sebagainya. Jadi, yang pertama itu pentingnya sikap kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan pahlawan? Jadi, pahlawan itu adalah orang yang rela berkorban demi kepentingan orang lain, demi kepentingan nusa dan bangsa. Contoh adalah pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela berkorban apa saja demi menegakkan kemerdekaan. Mereka rela berkorban harta benda, tenaga, pikiran, waktu, bahkan keluarga dan nyawa sekalipun mereka korbankan. Contoh nama-nama pahlawan bangsa: Patimura dari Maluku, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Antasari dari Kalimantan, Teuku Umar dari Aceh, dan Gusti Ketut Jelantik dari Bali. Para pahlawan itu dengan gigih, ulet, dan sabar memimpin pasukannya untuk menentang penjajahan. Kepahlawanan adalah perihal sifat-sifat pahlawan dan keberanian. Setiap orang hendaklah mempunyai jiwa kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Arti dari patriotisme ialah kecintaan dan dukungan setia seseorang terhadap negaranya. Berarti, setiap pahlawan pasti mempunyai jiwa patriotisme. Dengan jiwa patriotisme, terciptalah persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Setiap warga negara wajib memiliki jiwa kepahlawanan dan patriotisme. Dalam kehidupan sehari-hari, jiwa kepahlawanan dan patriotisme tidak harus diwujudkan dalam bentuk peperangan atau melawan penjajah seperti para pendahulu kita. Namun, bisa ditunjukkan dalam perilaku lingkungan masyarakat yang lebih luas. Yang kedua,
rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban adalah sikap yang tulus dan ikhlas memberikan dan mengorbankan dari sebagian apa yang kita miliki untuk kepentingan orang lain. Sikap itulah yang dimiliki oleh para pahlawan bangsa kita dalam membela tanah airnya. Kita juga harus bisa menunjukkan sikap rela berkorban. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak mempunyai sebuah ilustrasi. Lisna adalah seorang anak kelas 4 SD. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-harinya, ia membantu ibunya berjualan makanan di depan rumahnya. Pada suatu hari ketika pulang sekolah, Lisna bertemu dengan anak seusianya sedang mengayuh sepeda. Lisna merasa mengenal sepeda merah itu miliknya. Tetapi, siapakah dia? Lisna heran. Untuk itu, dia cepat-cepat pulang dan segera menemui ibunya. Katanya, anak itu bernama Silva. Silva menumpang di rumah mereka karena rumah yang ditempatinya terkena musibah kebakaran, sehingga barang-barangnya habis semua terbakar. Ketika Silva datang dari pasar disuruh ibunya berbelanja, kedua anak itu saling berkenalan. Dalam hati, Lisna merasa kasihan, akan tetapi keluarga Lisna juga sangat memprihatinkan. Rumahnya sempit, penghasilan ibunya pas-pasan, namun ternyata Silva masih diterima menumpang. Ibu Lisna memang berhati mulia. Malam hari ketika selesai makan bersama, ibu meminta Lisna agar berbagi sebagian pakaian dan buku-bukunya untuk Silva. Lisna hanya menurut saja. Padahal jumlah pakaian Lisna tidak lebih dari 10 potong dan buku-bukunya juga sangat terbatas. Lisna melaksanakan apa yang disarankan ibunya. Dalam hati, ia merasa bersyukur masih bisa hidup dengan ibunya dan diberikan kesehatan, cukup biaya, dan bahagia. Pesan dari cerita di atas adalah, yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, rela menolong dan memberikan sebagian yang dimiliki walaupun dalam kondisi yang terbatas juga. Dan yang ketiga, selalu bersyukur terhadap semua yang dimiliki dan diberikan Tuhan kepada kita. 3. Tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal dalam usahanya membela bangsa dan negara. Wow, keren ya. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa pahlawan itu ada yang masih bersifat kedaerahan dan ada juga pahlawan yang sudah berpikir kepada cita-cita Indonesia merdeka. Tapi jangan bingung. Nah, semua pahlawan kita itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membebaskan bangsa dan negara dari kebodohan, penindasan, dan penjajahan. Nah, siapa saja ya nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia? Yang pertama ada Sultan Hasanuddin dari Goa, Makassar. Yang kedua ada Tuanku Imam Bonjol. Nah, pahlawan yang ketiga ada Cut Nyakdin, pahlawan wanita dari Aceh. Dan masih banyak sekali nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia yang perjuangannya itu sangat-sangat hebat. Jadi adik-adik harus mencontoh ya. Yang keempat, menghargai jasa pahlawan bangsa. Nah, bagaimana cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan? Nah, yang dilakukan untuk menghargai jasa para pahlawan yaitu dengan memperingati hari-hari besar yang terkait dengan kepahlawanan. Nah, salah satunya pada setiap tanggal 2 Mei kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara yang telah berjuang melawan penjajah sambil menegakkan pendidikan. Nah, selanjutnya pada setiap tanggal 20 Mei kita juga selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini untuk mengenang berdirinya pergerakan Budi Utomo, yaitu organisasi yang pertama kali yang mencetuskan Indonesia Merdeka dalam salah satu tujuan pergerakannya. Dan ada pula pada setiap tanggal 10 November kita juga selalu memperingati Hari Pahlawan. Nah, ini untuk mengenang jasa para pahlawan
yang telah gugur dalam peperangan pada tanggal 10 November di Surabaya. Nah, selain memperingati hari-hari besar tersebut, kita juga bisa misalnya berziarah ke makam para pahlawan, mengunjungi para veteran, dan mencari tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Nah, dalam menghargai dan menghormati jasa pahlawan bangsa, kita tidak hanya mengenang dan mengenalinya saja, akan tetapi kita juga harus mengamalkan sikap para pahlawan ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, misalnya rela berkorban demi kepentingan orang lain, mau menolong orang lain meskipun dalam keadaan terbatas, berani membela orang yang lemah, berani berkata jujur dalam keadaan apapun, serta kesetiaan terhadap negara sehingga bisa membina jiwa persatuan dan kesatuan. Yang kelima atau yang terakhir adalah sikap menerima kegagalan dengan jiwa yang besar. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan jiwa yang besar? Nah, jiwa yang besar berarti menerima dengan tulus hati dan ikhlas dalam suatu kegiatan. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk membuat seseorang menjadi kuat, tidak mudah rapuh, dan menjadikan seseorang dalam kegagalannya. Adapun gambaran dari jiwa besar. Sofian adalah kelas 4 SD. Ia sering menjuarai seni melukis pada tingkat kecamatan dan akan unggul pada tingkat kabupaten. Juri menganggap lukisan Sofianlah yang paling cocok, yang paling baik untuk dinilai. Sehingga Sofian merasa sangat santai dan tidak pernah belajar. Di sekeliling Sofian menyarankan agar Sofian tetap belajar. Orang tua dan guru pembimbingnya agar menghasilkan yang memuaskan. Perlombaan pun tiba. Sofian merasa kurang percaya diri melihat teman-temannya yang begitu sportif dan sangat cerdas. Ketakutan pun terjadi. Sofian tidak memiliki peringkat atau memiliki nilai yang sangat rendah karena Sofian tidak belajar dengan baik. Tetapi dari kegagalannya tersebut, Sofian sangat menyadari bahwa dirinya sendirilah yang membuat ia gagal, bukan karena orang lain. Dari kegagalan inilah dia belajar untuk bangkit dan akan terus belajar dan menganggap lawan akan lebih baik. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan banyak terima kasih.